Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid wal ustadzah, bilkhusus yang sama-sama kita hormati Direktur Utama Umi Foundation, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Dr. Andes Haji Masuri MPD, jajaran direktur, diantaranya adalah Direktur Program Ustaz Haji Ahmad Yusuf MS MPD, Direktur RND Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI, Direktur SDM dan Sistem Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. AB Mustafa Fatoni MPDI, Direktur Humas Haji Abdul Ghafur MPD, Deputi Ustazah Jati Sulistiarini SSI, beserta segenap General Manager dan Manajer Area serta Ketua Umi Daerah dan Korda seluruh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan rangkaian kegiatan Silaturahim Nasional Umi Foundation 2025. Para hadirin asatidz rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah yaitu akan kita laksanakan bersama empowering pengurus Umi daerah, kemudian dilanjutkan dengan materi yang akan dibawakan oleh Direktur Program Umi Foundation, dan berikutnya nanti dilanjutkan yaitu materi dari Direktur SDM dan Sistem. Mengawali seluruh rangkaian di sesi yang kedua ini, hati dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali bersama dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan dan doa rangkaian acara hari ini hingga sore akhir nanti diberikan kelancaran, keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Meningkat acara selanjutnya, sebelum kita sama-sama menyimak, mendengarkan serta mencatat hal-hal penting dari orang tua kita, guru kita, Direktur Utama Umi Foundation Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Masuri, perlu sepertinya Ustadz kita sapa. Boleh Ustadz. Oke. Silatnas Umi Foundation 2025. Alhamdulillah, tidak mengurangi semangat ya dari pagi tadi Ustadz, Masya Allah. Tapi yang akhwat kok nggak ada suaranya? Akhwat masih ada? Yo, coba yang ikhwan tanpa suara terlebih dahulu. Kita coba ya, pitch controlnya harus lantang ya. Oke. Bagaimana kabar dan semangatnya Ustadz Ustadzah? Ini sepertinya harus kita restart ulang Ustadz ya. Oke. Kalau boleh tahu Ustadz, kasih apa ya, tagline yang sederhana saja supaya mudah diingat. Kira-kira apa? Coba saya tanya Ustadz Masturi dulu ya. Bagaimana Ustadz kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa menyala. Allahu Akbar. Esnya itu sudah mendesis tapi nggak jadi. Nggak apa-apa ya. Itu menguji nyali kita apakah semuanya masih konsentrasi atau tidak gitu ya. Yang sekali lagi, yang hari ini memang harus dibawa menyala Ustaz. Oke. Karena jadi, suasananya memang penuh tantangan. Tambahannya tadi kata kuncinya apa? Menyala. Oke. Yuk kita cek sekali lagi. Bagaimana Ustadz kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa menyala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, menyala, ada yang punya usulan menyala bagaimana? Oke, gini aja ya, kan menyala itu kan dari bawah ke atas, menyala gini loh, gitu ya, tapi dua tangannya. Oke, dari bawah kan menyala gitu ya. Oke, kemudian nanti alhamdulillah seperti biasa, luar biasa menyala. Allahu Akbar, ada 4 ya suku kata. Oke, kita cek terlebih dahulu dari kelompok paling kanan dulu aja Ustaz ya. Nah, coba dari akhwat, bagaimana kabarnya pada siang hari ini?
Nilainya 91,6. 91, Hampir 10 Ustaz. Coba yang sini ini kayaknya sudah ancang-ancang ini. Ustaz, semangat ya. Alhamdulillah. Sudah makan siang semua? Oke, coba sih cek suaranya dulu. Silakan Ustaz, ditanya dulu Ustaz. Yang lantang Ustaz. Baik, sepertinya sudah lebih persiapan daripada akhwatnya tadi, dan sudah mengambil hikmah dan pelajaran ya. Baik, Ustaz dan asatidz sekalian, bagaimana kabar dan semangat siang hari ini? Alhamdulillah, naik 2 poin 93,62. dari 93. Sekarang coba tak cek. Ini kelihatannya yang kelompok 3 dan 4 coba bersatu. Kira-kira keras mana dari 1 dan 2 ini, gitu ya. Oke, bagaimana kabar dan semangatnya siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini membuat saya tambahan semangat ini ya. Oke, alhamdulillah, asatidzah rahimakumullah. Tentu kegiatan kita pada siang hari ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan, yang pertama adalah terkait materi empowering pengurus UMI daerah. Kepada Al-Mukarram guru kita bersama yaitu Al-Ustadz Dr. Andes Ki Haji Masruri MPD serta didampingi oleh Direktur Program. Ya. Dimohon dengan hormat untuk menempati panggung kehormatan. Baik, kepada Al-Mukarram guru kita, orang tua kita Dr. Andes Haji Masruri MPD untuk bisa dapat menempati panggung utama didampingi oleh para direktur program dan direktur SDM AB Musyafa Fatani. Kepada para asatidz, para direktur, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ada yang saya cintai, para pimpinan UMI daerah, pengurus, trainer, manajer area. Mohon maaf sebelumnya tadi saya tidak ikut pengukuhan karena kurang sehat, jadi saya harus istirahat dulu supaya bisa isi saat ini. Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, beberapa hal penting ya, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua ke depan. Ini saya sampaikan yang pertama, infografis kondisi UMI nasional. Sudah ada 71 UMDA dan Korda, kemudian 1482 trainer. Trainer di sini juga supervisor dan yang lain dari 7 program dasar. Dan alhamdulillah lembaga yang bergabung dengan UMI sudah mencapai 6.000 lebih. Kemudian ada 44.698 guru yang bersertifikat atau qualified yang memenuhi syarat. Kemudian, nah ini siswa sudah mencapai 712.388. Ini dengan pertumbuhan rata-rata 14% minimal. Untuk kedepannya insya Allah 3 tahun kita bisa mencapai angka 1 juta insya Allah ya. Kalau sudah 1 juta tugas saya selesai.
Dan alhamdulillah di kesempatan ini bahwa saya didampingi oleh 4 direktur yang sehari-hari di UMI di pusat ya. Direktur program Ustadz Yusuf, Direktur SDM dan Sistem Ustadz Mustafa, kemudian Direktur Humas Ustadz Luhur, dan R&D Research and Development Ustadz Jinan. Ini sudah aman lah, seandainya saya mundur tidak jadi pimpinan, 4 orang ini bisa mengatasi. Kemudian, nah ini yang penting di sini, yang dari data ini yang penting perlu kita lihat. Jadi ini namanya hanya data, belum jadi informasi. Ya. Contoh kalau data ini kita ubah jadi sebuah informasi penting, itu adalah misalnya membagi jumlah siswa dengan jumlah guru. Itu ketemu 15 orang. Jadi satu guru di data ini hanya nangani 15 anak ya. Mestinya rata-rata biasanya itu 20, satu guru 20 siswa rata-rata. 20 itu bukan per kelas ya, tapi di sebuah komunitas di suatu daerah ya. Kalau ada guru di situ 1000, berarti muridnya sekitar 20.000. Itu rata-rata ya. Artinya angka ini kalau dengan 44.000 guru ini masih bisa dikembangkan atau dioptimalkan. Mereka tidak hanya ngajar 16 anak, tapi bisa ngajar 20 anak. Berarti bisa ada tambahan sekitar 1000. Iya. Jadi 44 itu kalau dikalikan 20, nah ini saya lihat kemarin, saya hitung mestinya murid kita bisa mencapai 850.000 kurang lebih dengan jumlah guru yang ada. Yang menjadi masalah di guru bersertifikat ini, tidak semua mengajar ya, tidak semua mengajar. Bahkan kalau menurut catatan jumlah sertifikat yang dikeluarkan UMI Foundation itu mencapai 60.000. Jadi sebenarnya ada, bisa dianggap loss ya, energi yang besar. Itu biasanya anak-anak yang lulus SMA dapat sertifikat ya, alia, pondok, nah itu mereka tidak mengajar. Atau mahasiswa ikut sertifikasi ya, terus tidak mengajar. Itu banyak sekali. Ini harus kita pikirkan bersama ya, bagaimana guru yang bersertifikat itu akhirnya mengajar ya, sehingga energi ini berarti ini kita masih punya energi potensial, jadi energi yang tersimpan yang bisa digunakan jika dioptimalkan. Jadi kalau 712.000 siswa kemudian tumbuh 14% atau 15%, maka pertambahan jumlah murid per tahun ada 100.000 kurang lebih ya. Berarti insya Allah 3 tahun bisa mencapai 1 juta. Atau kalau dipercepat pada raker atau silatnas berikutnya 2 tahun lagi murid kita sudah mencapai 1 juta insya Allah ya. Di 1 juta itu angka psikologis
Jadi muridnya piro sak juta, jadi wakeh. Kalau 900.000 masih ratusan ribu ya. Jadi kalau 1 juta sudah banyak. Ya. Sehingga ada produk itu supaya nampak murah, harga itu 999.000 padahal 1 juta. Di bawah 1 juta. Nah ini pertumbuhan ini sehat ya. Jadi alhamdulillah Umi mengalami pertumbuhan yang sehat. Ini jumlah lembaga, kemudian ini jumlah santri. Dari tahun ke tahun alhamdulillah tumbuh sehat. Ini gambaran Umi ini sehat. Kalau enggak sehat itu enggak berkembang ya, seperti kalau kita punya anak terus enggak gede-gede, enggak besar-besar. Nah, jadi ini alhamdulillah. Ini gambaran secara umum ya. Ini dari terjauh Aceh enggak datang, Medan ada ya. Mana Medan bisa angkat tangan? Oh. Pekanbaru. Oh, alhamdulillah. Terus terjauh Jayapura ada berapa? Jayapura sama Timika hadir, alhamdulillah. Mungkin tahun depan nyanyinya itu dari Sabang sampai Merauke setelah Indonesia Raya. Hah? Merauke ada ya. Ini fadlan minallah, jadi ini anugerah Allah Ta'ala. Dari dulu kitanya di Jawa Timur, di Surabaya, bisa berkembang sampai tingkat nasional. Yang menggerakkan antum semua untuk bergabung sama Om itu Allah Ta'ala, bukan saya ya. Ini ada yang baru kenal saya hari ini ya, baru lihat ya, beberapa belum pernah lihat, tapi sudah bergabung, berarti kan bukan saya. Jadi niat baik itu dipertemukan dengan orang yang punya niat yang sama, niat baik yang sama ya. Hari ini Allah mempertemukan kita ya, dengan niat baik kita masing-masing. Allah pertemukan di organisasi Umi ini. Ini mohon maaf suara saya tidak bisa kencang ya. Nah ini saya nyampaikan tentang strategi Umi Foundation ya, yang jadikan tagline kita berdaya, mandiri, berkerah, berkelanjutan. Saya ingin uraikan sedikit. Jadi ini kurang gede ini, nggak pakai ini. Oh, ya. Jadi berdaya maksudnya di sini memberdayakan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya empowering, ya, berdayakan. Tadi sudah saya sampaikan di sambutan saya bahwa ada 3 hal yang kami berikan kepada antum semua, yaitu kepercayaan yang besar, kesempatan yang luas, dan
terus dibina, dilatih, didampingi. Siapapun kalau diberikan ini insya Allah bisa berdaya. Contohnya, contoh realnya ya antum semua ini ya. Dari guru biasa kemudian sekarang menjadi para trainer, bahkan sebagian dari ustadz ini para master trainer ya. Itu jenjang karir yang kita ciptakan sendiri. SK ya kita SK kan sendiri dari pemerintah, walaupun tidak ngakui tidak apa-apa. Yang penting manfaat ya, jadi bermanfaat. Saya jadi direktur utama juga saya karang sendiri. Ya. Saya angkat-angkat sendiri, saya karang sendiri. Ada direktur SDM ini ya ngarang kita ini, menciptakan sendiri ya ruang-ruang besar di dalam pengembangan karir di dakwah Quran. Itu kita kembangkan. Zaman dulu namanya guru ngaji ya, guru ngaji sama kepala TPQ-nya ya. Nggak ada trainer guru ngaji. Supervisor guru ngaji tidak ada, kita ciptakan sendiri. Jadi pendidikan baik di Indonesia itu memang pada akhirnya kalau berharap dari pemerintah masih lama ya. Jadi pendidikan baik itu kita lahirkan dari rahim kita sendiri ya. Kita ciptakan sendiri. Dan Umi sudah membuktikan. Kemudian memandirikan. Jadi kalau sudah berdaya pada akhirnya harus mandiri. Caranya gimana? Ya kita Umi Pusat bantu bangun jaringan dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah antum. Sebelumnya kan Anda tidak dikenal, ya, tidak dikenal di daerah, ya. Tapi alhamdulillah sekarang antum dikenal sebagai para trainer, supervisor oleh sekolah-sekolah besar di daerah masing-masing. Ini jaringan yang kita bangun. Ya. Jaringan ini tanggung jawab pusat. Artinya apa? Jika ada sesuatu yang nggak baik di sekolah itu, ya, tentang Umi, itu komplainnya sampai pusat dan pusat bertanggung jawab di situ. Ya. Kemudian yang juga kita support berikan supaya Anda mandiri itu trigger program ya. Dulu di Jogja itu kalau nggak salah setiap training kan kita bantu Koko ya. Nah, biayaannya macam itu trigger. Alhamdulillah sekarang Jogja menjadi Umi yang pertumbuhannya pesat ya. Dari belajar ngaji teman-teman Jogja itu di tahsin, di kursus, alhamdulillah mereka sekarang menjadi para trainer bahkan para master. Kemudian mengelola sumber-sumber dana. Jadi sumber-sumber dana ini terus kita bantu kembangkan ya. Salah satunya nanti sarung ya. Sarung itu akan kita produksi besar dengan banyak variasi yang nanti menjadi barang yang bisa antum jual di daerah masing-masing dan keuntungan besar kami berikan ke Umi daerah. Nah. Itu bisa tidak lewat sekolah sarung itu ya, bebas trainer nggawa training ya boleh. Ya. Tapi aja sing dodolan aja trainer ya, stafe. Ngomong ning peserta, aku nggawa sarung, besok ana sing gelem tuku. Jadi yang organisasi ya di Umi daerah.
Jadi kalau sertifikasi timnya nggak sarung boleh ya, tapi sing dodol aja trenernya. Ya. Trainer fokus pada program. Nah, nanti diatur sama umi daerah. Kita kemarin baru buat 5.000 ya. Kita akan buat yang lebih banyak lagi nanti. Ini masih uji coba ya. Enak dipakai satu-satu. Itu agak tebal ya sarungnya ya. Jadi kalau musim dingin enak. Ini nanti yang putri-putri dikasih untuk suaminya. Nah, ya. Kita juga rencana membuat mukena, tapi kita kerjasama sama BAS. Jadi kita kebetulan BAS ini dulu wali murid waktu saya kepala sekolah yang punya. Waktu saya telepon, Pak saya mau kerjasama, itu senang, beliau senang banget ya. Nah, kita diberi banyak diskon di situ ya. Kita membuat peci juga, BAS juga. Yang antum pakai peci apa ini? Teman-teman ya. Oh. Teman-teman belum BAS ya kopiahnya. Nyusul nanti ya, insyaallah. Jadi kita buat sarung, itu kopiah ya, topi. Kemudian mukena, baju takwa juga kita akan kerjasama sama BAS ya. Itu nanti jadi barang tambahan buat keuangan di umi daerah ya. Saya memang ikut bahagia kalau guru-guru di daerah, guru Quran itu sejahtera ya. Ini sebenarnya berkah sejahtera berkelanjutan. Cuman kalau tak tulis nanti dikira berjanji. Ya. Insya Allah kalau berkah pasti sejahtera ya, insya Allah. Karena berkah itu tambahan kebaikan. Kemudian, nah ini kenapa bisa berkah berkelanjutan itu pertama ya, kalau apa yang kita lakukan itu diniatkan Allah Ta'ala dan ridhonya yang kita cari, insya Allah berkah. Dan insya Allah yang terjadi pada kita hari ini dari tahun 2011 kemudian hanya 14 tahun menjadi 700.000 lebih, ini berkah ya. Kemudian berkah berkelanjutan yang dimaksud itu kita terus tumbuh dan berkembang bersama ya, tumbuh dan berkembang bersama sebagai kapal besar ya, bukan kapal kecil-kecil di daerah, tapi kita menjadi kapal yang besar secara nasional. Masalah Anda, masalah kami, masalah umi daerah, masalah umi pusat ya. Dan masalah kami juga menjadi bagian dari masalah antum di daerah-daerah. Jadi kita jadi satu tubuh besar ya, kapal besar. Kapal itu kalau besar, ombaknya besar juga dia akan lebih stabil ya. Jadi kalau kapal kecil-kecil karena ombak ada masalah sedikit bisa tenggelam, bisa terbalik. Tapi kalau kapal besar insya Allah kita menjadi satu kekuatan nasional ya. Dan dulu tagline-nya yang pernah kita canangkan, besar bersama, mulia bersama, masuk surga. Ini yang saya maksud, bahwa kita terus tumbuh dan berkembang bersama sebagai kapal besar.
Kemudian Umi juga mengembangkan ruang jenjang karir yang luas, ya. Kalau dihitung gampang, untuk tartil itu kan ada 7 program dasar, ya. Berarti itu ada 7 kompetensi, 7 kemampuan masing-masing. Ada kuat, Anda punya kemampuan mentasheh, ya, menjadi pentasheh. Ada kemampuan pentahsin, kemampuan di training sebagai supervisor. Itu skill-skill yang itu sebenarnya ruang-ruang karir, ya. Ada nanti antum akan fokus kuat di supervisor daerah. Orang tahsin belum tentu kuat di supervisi. Jadi tiap-tiap antum punya passion, ya. Ada yang bisanya nahsin sertifikasi tidak bisa, ya. Nahsin bagus, ya. Ini biasanya para hafidhah itu nahsinnya bagus, tapi kalau sudah training, karena kalau sudah training gayanya harus banyak. Para hafidhah itu nggak seneng gaya. Pondoknya nggak diajari gaya-gaya gitu. Tapi ya ada hafidhah itu yang bisa jadi trainer. Kayak Ustadz Bayaki ini kan baru saja bisa training. Sebelumnya ya dia seorang hafidh, ya, dan lahir dari pondok-pondok di pondok-pondok klasik, ya, pondok-pondok tradisional. Jadi jenjang karir ini kita kembangkan terus. Berarti nanti di tahfidz juga ada 7 program dasar, ya. Di tarjim juga ada 7 program dasar. Di KPK jadi luas. Di kita menciptakan banyak pekerjaan, lebih dari 30 jenis pekerjaan baru yang dulu tidak ada, ya. Di matematika saja nggak ada supervisor matematika SD, nggak ada. Ya, nggak ada. Kita lebih maju dari pelajaran yang lain, ya. Ini saya lagi membuat ini untuk matematika dan sains dengan model Umi. Jadi nanti ada tasih, biasanya disebut placement test. Tasih matematika. Bahasanya beda nanti namanya, ya. Namanya placement test biasanya. Terus ada tahsin, di matematik namanya matrikulasi. Jadi, tapi sama, logikanya sama, kerangka struktur kerangkanya sama, ya. Jadi Al-Quran itu jauh lebih maju dari bidang-bidang yang lain. Coba antum bayangkan seandainya di SD atau sekolah-sekolah itu matematikanya kayak Umi, ya. Ono trainernya, ono supervisornya, ono munakisnya, ya. Munakis matematika belum ada itu, ya. Banyak yang mau niru ini, ya, sistem kita ini, nggak apa-apa. Jadi kalau antum lihat proyek pemerintah, ya, antum bisa menilai seberapa kualitasnya itu dari kacamata sistem Umi, ya. Nah, jauh kalau dibandingkan Quran, ya. Bidang-bidang lain belum ada seperti ini. Nah, ini satu anugerah. Saya dulu sebelum di UMI itu Direktur Konsorsium Pendidikan Islam. Itu menangani semua bidang, ya. Tapi tidak sedetail UMI. Ya, saya ini aslinya kan trainer matematika. Ya. Sama manajemen mutu, ya. Tapi saya tidak menekuni secara dalam, tapi saya menggandakan. Jadi kita didik seperti antum ini, para trainer di matematik itu ada sekitar 40 orang,
dulu ya. Ustadz Mustafa ini juga bagian dari trainer di KPI Konsorsium Pendidikan Islam. Bidang apa Ustadz? Quantum teaching, quantum learning. Nah, namanya quantum teaching dulu itu. Ada yang baru dengar mungkin ya. Ada quantum learning, quantum teaching. Ini kosakata Anda nanti akan semakin tahun semakin bertambah ya. Waktu kita jadi guru ngaji di desa, masa kenal istilah goodwill management ya. Mengenal mastery learning, empowering, itu kosakata itu membuat seseorang tambah cerdas ya. Tamen misalnya ngejak ngomong guru ngaji tentang empowering ya, tentang enggak tahu, dia bingung karena enggak mengenal kosakata itu ya. Ustadz Yusuf dulu juga enggak kenal namanya goodwill management. Jadi kosakata. Terus kita mengembangkan kosakata baru ya, untuk mengembangkan ilmu, skill ya, menjelaskan banyak masalah itu dengan kosakata. Kita mau menerangkan orang tentang efektif, efisien. Nenggone baku lombok ini nah. Nah, yang jual lombok di pasar itu ibu-ibu dijak membahas tentang efektif, efisien. Bisa karena kosakata itu tidak dia kenal ya. Mana orang yang nggak bermutu biasanya kosakatanya sedikit ya. Atau yang pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang kecil, yang bukan pekerjaan, misalnya pengemis sama gelandangan ya, itu kalau ketemu ngomong apa kira-kira? Paling tanya sudah makan belum ya. Oleh antum sama ketemu di sini ngomongnya kan banyak ya, banyak hal bisa dibicarakan. Nah, baiklah, saya lanjutkan. Nah, ini penting, ini saya sampaikan 6 skill yang harus dimiliki manajer dan leader UMI. Nah, ini semua antum yang ada di sini itu manajer juga leader. Nah. Manajer itu menyangkut bagaimana mencapai ya, sesuatu itu dengan efektif, efisien, itu manajer caranya. Kalau leader itu menentukan arah, kita akan ke sana, menentukan target, visi, itu leader ya. UMI, misalnya UMI Jogja atau UMI Kediri tahun ini akan begini, punya impian-impian, itu leader ya. Bagaimana mencapainya itu fungsi manajerial. Yang pertama, seseorang manajer atau leader UMI itu harus bisa bekerja basis data ya. Amin, harus menguasai data dengan baik. Jadi kalau muridnya cuman di rumah murid 50 anak, nggak perlu basis data ya, bisa hafal sebulan. Kalau murid antum ketua UMI ini muridnya 5.000 sudah kesulitan ya. Apalagi Bekasi sudah hampir 70.000. Ya apa carane? Sekolah ada sekitar 400 sampai 500 ya. Nah, nggak hafal, nggak mungkin dihafal, harus basis data ya. Apalagi saya murid jumlah
sekolah dan 6.000 gimana? Ingat-ingatnya tidak mungkin. Ini data ini penting ya, oleh karena itu harus diperhatikan dengan baik. Saya sendiri bekerja basis data, strategi, kesimpulan, dan apa yang saya lakukan di pusat itu banyak saya sandarkan pada data yang saya terima. Jadi kalau datanya salah ya kesimpulan saya salah, ya, kebijakan saya salah. Kemudian bisa membuat skala prioritas. Nah, ini nanti kita support semua tentang ini, masalah ini. Dari pusat akan support. Ini sebenarnya Umi Foundation ini mengajari peradaban baru antum semua. Ya. Ono guru ngaji ngurusi data. Ya. Ini peradaban baru. Insya Allah antum ini sudah mengalahkan guru-guru bidang studi yang lain dalam pengetahuan terkait manajemen, terkait sistem. Ya. Kemarin teman saya profesor dari matematik, dia lulusan Belanda, PhD-nya ambil di Belanda. Tuh lihat sistem UMI, tak kasih sistem UMI, dia gedek-gedek, heran. Maksudnya kok iso? Ini jauh melebihi yang ada di universitas katanya dia. Kan kenapa Ustadz tidak menulis di jurnal? Ya bukan bagian saya nulis di jurnal, makmu. Ya. Mana ini Allah Ta'ala yang kasih ilham, ya, kasih ilmu ini. Kemudian bekerja dalam tim, ini penting ya. Jadi kita dididik di UMI ini super tim, bukan superman. Nah, Superman itu dikerjakan sendiri, nggak percaya sama bawahan, sama teman ya. Nggak boleh. Kita bekerja di UMI ini harus teamwork. Di pusat ini juga sama. Bagiannya Ustadz Musafa dengan Ustadz Yusuf berbeda. Tiap-tiap kita diberi kemampuan yang berbeda. Menjadi sempurna, menjadi baik kalau bertemu, saling bekerja sama. Saya kira di daerah juga sama. Ada Ustadz yang kuat di tahsin, ada yang kuat di trainingnya, ada yang kuat di supervisi. Nah, training bagus, supervisi nggak bagus banyak, ya. Takut ngadepi kepala sekolah, ya. Ada, ya. Nah, itu tidak sama tiap. Itu ada kalau di daerah pasti passion itu yang berbeda itu harus menjadi satu tim. Kemudian empowering, memberdayakan. Jadi seperti halnya yang kami lakukan kepada antum semua. Antum diberi kepercayaan, harus diberi kesempatan yang luas untuk berkembang, kemudian terus dibina. Itu juga harus antum lakukan pada anak buah antum di daerah masing-masing, ya, supaya mereka juga terus tumbuh berkembang. Jangan takut disaingi anak buah, ya. Ilmu itu kalau semakin diberikan semakin berkah. Allah akan mengganti dengan ilmu-ilmu lain, ya, ditambahin oleh Allah Ta'ala. Ustadz Yusuf ini ya sekarang lebih pintar Ustadz Yusuf dari saya urusan program, ya, detail dan dulu pintar saya. Saya pintaran Ustadz Yusuf, nggak apa-apa, ya. Saya sama Allah dikasih ilmu lain, ya. Ustadz Yusuf juga sama, ngajari antum dulu, nah, sesuatu misalnya tentang
sertifikasi tentang khotaman. Ada yang memimpin khotamannya mungkin lebih bagus dari Ustaz Yusuf. Iya kan? Mungkin ya. Ustaz Ajib ini juga sama. Ustaz Ajib gak pernah memimpin khataman tapi ya. Gak apa-apa, Ustaz Ajib bisa nerima kalau dia urusan khataman pinteran numit daerah. Gladi resik esok tapi tidak usah takut anak buah kita lebih pintar dari kita, malah urusnya lebih pintar ya. Pengganti antum ketika selesai ketua UMI itu harus lebih baik dari antum, kalau bisa minimal sama. Ojo takut kalau ketua UMI yang baru lebih pintar dari sampai wah pinteran ini nanti gimana saya, tidak usah. Ya. Kita ini bekerja untuk Allah Ta'ala ya. Kita tidak butuh caper ya, cari perhatian, tidak butuh geeran ya. Kita harus matang ya, sebagai pribadi harus matang. Ustaz Mustafa ini ahli manajemen mutu ya. Dulu mungkin beliau belajar dari saya, tapi sekarang ya beliau jauh melebihi saya di aspek manajemen mutu secara detail. Kebetulan beliau ambil doktornya meneliti tentang manajemen mutu ya. Nah, kemudian yang kelima, seorang manajer atau leader itu juga seorang problem solver ya, memecahkan masalah, tukang memecahkan masalah atau punya keahlian dalam memberikan solusi kepada sekolah, pada anak buah ya, para koordinator sekolah ya. Jadi setiap menghadapi masalah itu berpikirnya solusinya apa ya. Tidak usah mempermasalahkan masalahnya ya. Terus yang keenam, pembelajar yang baik ya. Setiap kita harus jadi pembelajar. Saya waktu mau ngisi ini juga saya belajar dari beberapa sumber ya, untuk nambah wawasan, nambah kedalaman. Itu saya belajar, saya terus belajar. Antum boleh bertanya apa saja ke teman-teman di pusat ya, boleh ke Ustaz Mustafa, Ustaz Yusuf, Ustaz Ajib tentang hal-hal yang beliau kuasai dengan baik ya. Belajar itu bisa lewat membaca, diskusi, ikut training, ikut seminar ya. Itu cara-cara kita belajar. Belajar yang paling murah membaca ya. Jangan sering bertanya ke AI ya. Kita harus bijak ya menggunakan AI ya. AI itu bekerja dengan dasar algoritma dan probability dalam matematik. Dia ngambil pendapat yang paling banyak dari data yang ada ya. Dia kan akses data luas tuh, mesin dia ya. Dia membuat pilihan-pilihan toh ya. Nah,
Dia tidak punya jiwa, tidak bisa memilihkan. Ya. Nanti milih istri pakai AI. Nah, ke depan bisa begitu. Ya. Ya, dipakai untuk hal-hal yang sifatnya kreativitas itu bisa bagus. Ya. Antum tanya tentang Pangeran Diponegoro ke AI, jelek isinya karena data yang ada di Google Drive atau di Google itu adalah tulisan-tulisan sejarah dari orang Belanda. Belanda musuhnya Pangeran Diponegoro. Jelek sekali berita tentang Pangeran Diponegoro. Ya. Salah satunya itu nafsunya terlalu besar untuk perempuan. Itu kan orang ajar Belanda. Ya. Ini contohnya. Jadi AI tidak bisa jadi sumber satu-satunya. Di pembelajar ini sekarang khotbah bisa buka AI ya. Saya mau khotbah ini keluar materinya. Nggak apa-apa itu. Tapi harus tetap sampean pilih. Nah sekarang ini yang juga saya sampaikan, 5 indikator yang bisa diamati umi daerah, baik Anda mengamati diri Anda sendiri maupun yang dari manajer area kepada umi daerah. Jadi begini, seorang supervisor sama yang disupervisi itu harus tahu, sama-sama tahu apa yang dilihat. Supervisor itu tahu dia, yang diharapkan kamu akan dinilai sekian jika begini, itu harus sama-sama tahu. Itu supervisor yang baik. Nah. Jadi ada supervisor yang ngawur, pokoknya datang, itu yang didatang itu bingung. Ya. Iku Pak aku salah apa maneh. Udah jelas ya, anak standar penilaian tuh. Nah, itu dasarnya itu, bareng-bareng lihat itu. Nyocokno saja, aku lihat ini yang kamu kerjakan apakah memang begitu. Klarifikasi ya. Yang pertama, running well di 7 program dasar. Kemudian terus tumbuh secara sehat. Tumbuh sehat itu, ini kalau bisa saya bilang tumbuh itu kuantitas, ya, kuantitas. Sehat itu tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ya. Terlalu gemuk itu nggak seimbang akhirnya. Ya, muridnya banyak, sertifikasinya besar-besaran, supervisinya nggak ada atau sedikit. Ini tidak seimbang, tidak balance. Itu tidak baik. Tumbuh wajar, normal. Ya. Terlalu kurus juga tidak baik. Ya. Setahun hanya 1 kali sertifikasi. Ya. Nah ini kurus biasanya. Ya. Nah ini nanti bilang ke Ustadz Yusuf, bisa di-trigger dengan program. Ya, kalau tidak punya uang atau punya problem di daerah-daerah miskin, ya. Ini insya Allah mohon doanya, saya ngajukan ke perusahaan di Jakarta untuk membiayai pengembangan UMI di daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah miskin. Itu kita sampai bantu biaya guru, subsidi untuk gaji guru. Yang kemarin coba saya ajukan itu wilayah Tapal Kuda, kemudian Demak. Tapal Kuda tahu Ustadz? Ustadz Tapal Kuda tahu, yang dari Kalimantan. Tapal Kuda itu daerah timur di Jawa Timur, ya. Jember, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, ya, sampai mana. Bentuknya seperti tapal kuda, sepatunya kuda itu, ya. Daerah-daerah yang bukan orang Madura tapi bahasa sehari-harinya Madura, itu daerah tapal kuda. Istilahnya Madura swasta. Ya.
Ini yang dari Jember itu termasuk Madura swasta. Ya. Yang asli itu Ustadz Salam, Ustadz Sainul itu negeri itu, plat merah itu. Mobil itu plat merah, yang lain plat kuning. Ini tapal kuda ini termasuk wilayah yang tidak bisa ditaklukkan oleh kerajaan Demak. Sakti. Ini daerah-daerah yang sulit ya, miskin, agak sulit, jadi artinya masalahnya itu sempurna ya, wis gak duwe angel diatur ini. Ini daerahnya Ustadz Mahsun ini ya. Manajer area Ustadz Mahsun, GM-nya Ustadz Ajib ini ya. Jadi kalau bisa nangani tapal kuda, berarti bisa nangani se-Indonesia. Kesaktiannya itu bisa untuk daerah di Indonesia yang lain, termasuk di Madura. Ya. Dulu Satrogibi datang hari. Nah, ini termasuk orang sakti. Ya. Dulu saya minta nangani daerah Ampel, sekolah sekitar Masjid Ampel, ya. Sekolah kecil-kecil, ada yang muridnya cuma 60, ya. Satu sekolahan itu 60, ya. Kecil-kecil, ya. Sulit-sulit, ya. Itu daerah Madura campur Arab, ya. Plus miskin. Nah, nanti anaknya dididik hataman bagus itu tidak keluar ucapan terima kasih, katanya itu sudah tugas guru. Ini Pak Rogibi yang nangani 10 sekolah di situ, sekolah kecil-kecil ya. Itu dibiayai YDSF untuk gaji gurunya. Pak Kadir waktu itu saya lapori, Pak, saya mau ngerjakan sekolah-sekolah di sekitar rumah Bapak. Rumah beliau di Ampel, ya. Ini orang Ampel asli itu. Dulu ayahnya itu Syekh Umar namanya, mbahnya Syekh Yasin, yang kuburannya jadi Masjid Ampel itu kakeknya beliau. Pak Kadir bilang saya, "Le awakmu kalau kamu bisa ngatasi sekolah di sekitar Ampel yang kecil-kecil itu, berarti mesinmu kuat." Maka Pak Rogibi harus itu, dan beliau membuktikan bahwa beliau orang sakti. Sampai nganter khataman, ya. Khataman pertama dulu di hotel, saya letakkan di hotel Grand, ya, Grand Mesir ya. Nah, Pak Abdul Qadir waktu itu saya undang, nangis beliau karena tidak nyangka anak-anak itu bisa khatam dengan kualitas yang baik. Kemudian berikutnya terus berkembang dari sisi mutu dan program. Jadi dulu belum ada tahfidz, jadi ada tahfidz, ya. Sampai nanti ada turjuman, KBK. Itu kalau bisa umi-umi daerah punya kelengkapan amunisi yang banyak, ya. Ojo tartil ae kan gitu. Orang kan kalau bolak-balik tartil ya bertanya, mari ini apa, habis ini apa, ya. Umi menyediakan ruang yang luas, ya, dengan menyediakan sistem, ya, SDM untuk pasca tartil, ya.
Kemudian make people, ini juga harus dilakukan oleh umi daerah, ya. Make people dan kaderisasi, ini juga tidak boleh berhenti. Make people ya bisa tahsin, sertifikasi sampai TOT, ya, TOT itu bagian dari make people. Kaderisasi itu yang mestinya melakukan ya ketua-ketua UMI, ya, untuk memberi kesempatan yang luas pada para manajer QA maupun manajer training, ya, untuk suatu saat bisa menjadi para pimpinan UMI daerah. Kemudian sehat secara finansial. Sehat finansial itu yang pertama terbuka, yang kedua cukup. Terbuka itu minimal di pengurus inti, ya, tahu untuk apa keuangan itu. Misalnya kemarin saya nelpon UMI Surabaya waktu raker UMI pusat, saya tanya bagian buku, bagian keuangan, saya tanya berapa jumlah uang yang kamu keluarkan untuk belanja buku UMI setiap tahun 2024. Bentar Ustaz, saya nunggu 2 menit terus dijawab sekian Ustaz. Terus kamu, jadi kamu ngeluarkan berapa, uang masuk berapa, uang masuk sekian, sudah cukup bagi saya itu, ya. Untuk apa terserah Anda, yaitu. Tapi saya ingin tahu selisih itu berapa, supaya nanti saya bisa bantu analisis, ya, bahwa sumber keuangan UMI daerah itu dari mana yang paling besar, ya. Macam-macam ternyata, ya. Kayak daerahnya Ustaz Ajib Jombang itu 60% program, 40% buku, ya, sumber programnya banyak. Malang terbalik, Malang itu bukunya hampir 70%, 65-an. Ya, programnya kecil karena banyak TPG, ya, TPG kan tidak bisa biayai supervisi, ya. Nah, itu nanti jadi sebuah analisa yang berguna untuk pengambilan kebijakan, ya. Jadi kalau UMI pusat tanya tentang keuangan itu hanya ingin tahu komposisi yang pertama, ya. Terus yang kedua, penggunaan itu kan terserah antum selama diketahui oleh pengurus inti, tidak masalah. UMI juga punya tanggung jawab di sini, UMI pusat, ya, terkait finansial. Terus jam berapa? Ada satu yang saya jelaskan nyambung, ya, nanti sama ini. Ini display duplicate. Ini yang penting juga diketahui oleh UMI daerah. Support UMI pusat ke daerah itu seperti apa, ya. Di kita ini satu kapal besar, kita punya tugas masing-masing. Pusat apa, daerah apa. Jadi tugas pusat itu mensupport antum semua dalam apa? Yang pertama adalah pengembangan SDM unggul muda, ya. Ini sudah kami lakukan. Jadi, bagaimana Ustaz-Ustaz ini didik antum semua untuk menjadi para trainer, supervisor, ya, SDM terbaik di daerah, dari tingkat daerah sampai nasional, ya. Pada akhirnya trainer daerah, tidak ada istilah trainer daerah, trainer pusat, sama, karena kualitasnya sama, ya namanya trainer UMI,
Ya. Toma manggone ning Malang. Ya. Trainer Umi yang tempatnya di Malang, tempatnya di Bekasi, di Nganjuk. Masih ning desa-desa standar mutunya sama dengan pusat. Kedepannya begitu. Ya. Seperti hanya kualitas khataman antum, ya, kualitas khataman di desa sama di kota sama enggak? Sama. Itu khataman itu produknya siapa? Produknya guru yang ada di daerah itu. Guru produknya siapa di daerah? Produknya para trainer. Jadi sama. Mestinya nanti tidak ada istilah umi daerah. Makanya di infografis tadi saya menyebut 1400 trainer, tidak trainer daerah. Itu dulu saya bilang saja di Butia, jadikan trainer aja, sama ya. Mungkin pengembangan skill profesional ya, terus kita tingkatkan termasuk secara akademik. Mungkin ada yang potensi mau S3 nanti bisa nyampaikan ke Ustadz Mustafa ya, bagian SDM untuk bisa diarahkan. Kemudian perluasan karir dakwah Quran. Jadi kita juga terus mengembangkan, meluaskan wilayah-wilayah baru. Sekarang ini kan tahun ini mulai ada manajer area, ada GM. Dulu yang Pokja itu jadi manajer area, ya. Yang manajer area jadi GM. Itu bagian dari pengembangan karir struktural. Ya. Di Ustadz Ajib, Ustadz Samidi, Ustadz Mustaqim itu GM sekarang, ya, GM General Manager. Itu pangkatnya sudah jenderal. Ya. Di GM itu jenderal bintang 2. Ya. Kemudian kalau direktur itu jenderal bintang 3. Saya bintang 4 terserah. Mengarang-arang sendiri. Kita menciptakan sendiri. Malang itu menciptakan ketua umatan, kan arang dewe itu. Ya. Tergantung daerah ya masing-masing. Jadi tiap tahun itu organisasi Umi pun berkembang, ya, dan itu menggambarkan juga berkembang luasnya karir, ya. Kemudian yang kedua pengembangan institusi UMDA. Ini salah yang kita lakukan, yaitu menjadikan institusi daerah, Umi daerah itu menjadi diperhitungkan. Dulu antum ini kan tidak dikenal oleh sekolah-sekolah besar di daerah, ya. Sekarang antum dikenal, bisa masuk ke sekolah-sekolah di daerah-daerah, masuk dengan terhormat sebagai supervisor, sebagai konsultan itu, sebagai ini bagian dari tugas pusat, bagaimana antum itu eksis di daerah, ya, menjadi tokoh di daerah masing-masing, ya, menjadi terdepan di daerah masing-masing. Saya Pak Yusuf, Ustaz Mustafa tidak perlu dikenal oleh orang daerah. Buat apa? Yang harus dikenal ya antum, tokohnya antum sendiri di daerah-daerah, ya. Jadi Umi ini bekerja basis sistem, tidak tergantung pada personal, ya. Saya sama trainer aja banyak yang tidak kenal, apalagi guru. Ya, saya sering ke daerah-daerah, di situ pakai Umi, saya diam aja. Guru-guru pengajar Umi, saya kemarin sholat di daerah mana? Nggak Umi masjidnya, aku menengah, aku direkture. Aman loh. Dulu foto saya itu kan sama Ustaz Yusuf ada di belakang buku. Nah itu mengganggu. Saya kalau ke daerah
anak kecil-kecil ini sama nunjuk-nunjuk, loh ini ada yang di buku, dilihat gambar. Akhirnya saya suruh hapus, nggak usah gambar, nggak usah, ya. Biar mereka tidak usah mengenal kita secara fisik, ya. Nah, ya. Dikenang namanya saja tidak apa-apa, ya. Jadi sekolah atau lembaga itu ada yang cuman dihitung, ada yang diperhitungkan. Berapa mengguna metode di daerah Anda? 5. Ini. Ada yang cuma dihitung, tapi tidak diperhitungkan. Ya, dan insya Allah Anda sekarang menjadi lembaga-lembaga yang diperhitungkan di daerah masing-masing. Ini tugas dari pusat, antum supaya kuat, ya. Antum boleh minta ke satu sub dan yang lain untuk bagaimana terus kuat umi daerah. Kemudian juga support dana untuk trigger program, ya, untuk mungkin tahsin, sertifikasi. Ini nanti masuk di programnya manajer area, ya. Nah, ini juga daerah-daerah masuk, nanti digabung sama Project Riung Education Center dari Jakarta itu. Semoga itu juga ada pembiayaan mulai tahsin yang bersubsidi. Jadi guru bayar semampunya, ya, sama gaji guru. Terus yang juga penting saya sampaikan bahwa tahun ini 2024 Umi itu ngeluarin dana 14 miliar untuk support Umi daerah, ya. Ya, jadi kalau kita itu, saya kalau punya uang, saya sampaikan ke Pak Abdul Qadir tadi, kalau Umi pusat punya uang itu inginnya dikembalikan kemanfaatannya ke Umi daerah, ya. Jadi 14M itu ya salah satunya untuk KTC misalnya, ya. Kemarin kita ngeluarin dana 2,2 miliar untuk KTC. Itu biasanya kita bantu yang jumlah muridnya sudah di atas 20.000 atau, ya. Itu kita support sampai punya KTC. Saya itu pengen punya training center di pusat, cuman saya bilang teman-teman dahulukan daerah, ya, bisa sewa kita di sini. Golek punya uang yang banyak baru buat. Sementara untuk Umi daerah 14 miliar itu 45% dari, jadi Umi tahun ini, Umi pusat, ya ini harus Anda ketahui, itu ngeluarin dana 31 miliar, ya. Yaitu 14 miliar itu support langsung ke Umi daerah, termasuk seperti ini, acara seperti ini, TOT yang banyak itu semua dibiayai oleh Umi pusat. Bantuan supervisi, tahsin, nanti lewat manajer area ini yang banyak, ya. Saya bilang satu sub tahun 2025 minimal sama, nggak apa-apa, untuk yang kemarin dibantukan ke Umi daerah. Jadi tidak ada istilahnya kepentingan kita mau nyari dana dari daerah, enggak. Antum ya insya Allah beruntung, ya. Ada metode lain itu, kalau bangun, pusat bangun, daerah suruh nyari dana, ya, untuk bangun pusat. Nah, kita kan enggak, malah terbalik. Saya enggak mau, saya justru pengen memberi. Kita alhamdulillah bangun-bangun juga tidak pernah di pusat, ya, tidak pernah minta. Tapi kita lebih baik kalau enggak punya ya enggak bangun. Bank-bank itu sering berdatangan ke saya mau minjemi uang buat bangun. Saya bilang enggak, saya enggak senang hutang. Kalau enggak punya uang saya enggak bangun. Kemudian yang penting lagi continuous improvement. Ini juga, jadi berkelanjutan di sini itu dari sisi organisasi, juga dari sisi kompetensi, dari sisi
ruang karir itu terus tumbuh kita, ya. Ini pusat banyak kewajiban. Jadi di pusat itu ada misinya kan seperti yang antum ketahui, pusat pengembangan pendidikan Quran di sekolah, ya, menjadi pusat pengembangan pendidikan Quran di sekolah. Wujudnya salah satunya ada R&D, ada Direktur Research and Development Ustadz Jinan, ya. Ini juga yang terus kita supportkan ke antum semua. Di setiap tahun itu kita terus berpikir apa yang bisa kita supportkan ke Umi daerah, pengembangan apa yang bisa kami berikan ke Umi daerah. Nah, ini saya kira terakhir. Ada 5 hal yang harus kita jaga, ya. Ini pernah saya sampaikan di beberapa umi daerah, ini saya ulang agar kita ini istiqomah dalam dakwah Quran. Yang pertama adalah yang pertama, jaga niat, ya. Saya enggak bosan-bosan mengingatkan tentang niat. Niat itu ya terkait dengan apa yang mau kita capai, ya apa yang kita niatkan. Yang kedua yang penting, bahwa dalam pengalaman saya dengan teman-teman di organisasi itu, banyak masalah itu menjadi sederhana ketika dikembalikan ke niat. Jika antum nanti crash sama teman atau apa, friksi, itu kembali ke niat untuk apa saya di Umi ini, ya. Niat itu di awal baik, di tengah tidak baik bisa. Ya, di awal baik, di tengah baik, di akhir tidak baik, itu juga bisa. Ini sama-sama menjaga, saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya. Untuk hari pusat ke daerah, pusat daerah juga begitu mengingatkan kami. Nah, di antara antum juga saling mengingatkan pentingnya menjaga niat, dan niat ini terus diperbarui, ya. Banyak organisasi hancur itu karena salah niat, ya. Friksi, mereka sama-sama lupa niat mendirikan organisasi itu untuk apa, ya. Kepentingan dunia masuk, habis, ya. Kemudian yang kedua, menjaga kualitas produk, ya. Kita jaga bersama. Munakosah dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan standar yang sudah ada, yang diajarkan oleh teman-teman di pusat. Kemudian yang penting juga pelayanan, ya. Restoran itu makanannya enak tapi pelayanannya tidak enak, kapok, kita nggak ke situ lagi, ya. Walaupun makanannya tidak seberapa enak tapi pelayanannya baik, ramah, melayani, ya kita kembali. Enak-enak titik, tidak apa-apa, ya. Ya, pelayanan ini penting, ya. Terutama pelayanan purna jual. Nah, kalau mobil tuh habis training, itu waktu training itu kayak orang jualan. Habis training itu, nah, lalu kita beli mobil, itu yang dicari orang dan senang itu adalah purna jual. Dan yang
Yang berikutnya nomor 4, menjaga ibadah kita, ya. Kalau bisa 3 hal jangan ditinggal: sholat lail, kemudian baca Quran, sedekah. Nah, minimal itu yang harus kita lakukan. Itu minimal ya. Sholat lail itu kalau bisa dengan muhasabahnya. Jadi ada zikir-zikir terus mengingat, dinolkan kita, pada akhirnya kita akan kembali pada Allah Ta'ala, ya. Untuk apa saya hidup ini, untuk apa saya di Umi dan sebagainya. Di sholat lail itu sebenarnya ukuran, ya, ukuran kesungguhan seseorang dalam ibadah itu salah satunya sholat lail, ya. Kalau bisa istiqomah, saya kira antum tahu dalilnya ini, ya. Bagaimana Allah memuliakan seseorang dari sholat tahajudnya. Dan yang terakhir adalah menjaga akhlak, ya. Jadi kita boleh tidak punya apa-apa, tapi jangan tidak punya akhlak. Boleh kurang kita dari banyak hal, tapi jangan sampai kita kurang akhlak. Akhlak dia omongan, sikap, perilaku, ya. Jadi perlu kita jaga. Dan Islam itu keindahannya di akhlak, ya. Nanti di era modern ini orang tuh nggak lihat agama, ya, yang dilihat hanya kebaikannya, kebaikan dia untuk membantu orang lain. Sama dulu para wali dulu juga yang ditunjukkan adalah akhlak. Mereka, beliau-beliau tidak mengenalkan Islam, tidak, tapi menunjukkan akhlak dulu, suka membantu, ya, omongannya baik dan sebagainya. Akhirnya mereka bertanya, agamanya apa orang ini, ya. Dulu Wali Songo yang di daerah Gresik, Maulana Malik Ibrahim, itu dikenal wong agung, ya, wong agung itu orang mulia, istilah Jawa dulu. Karena orang ini baik, suka membantu orang, dia ahli pertanian, ya, dia didik petani-petani itu untuk sukses dalam bertani. Beliau baru mereka tanya agamanya apa saja nih, baru beliau masuk. Sama, sepintar apapun kita, antum, ya, sepintar apapun, sekaya apapun, tapi begitu akhlaknya buruk, habis, ya. Tidak semuanya menjadi tidak berarti. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Waktunya sudah mepet, saya akhiri saja. Ini ada beberapa slide, saya kira cukup, ya. Nanti akan dilengkapi oleh Ustaz Yusuf dan yang lain, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita biar. Jazakumullah hasanal jazah, guru kita, orang tua kita, Karam Ustaz Dr. Andes Haji Masuri MPD, yang begitu banyak tadi menyampaikan arahan, taujihat, bahkan pesan-pesan yang sangat daging sekali semuanya tadi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan, utamanya untuk bisa kita amalkan dan kita kembali ke umi daerah masing-masing menerapkan apa yang beliau pesankan. Baik asatidz sekalian, peserta Silatnas Umi Foundation 2025, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 3 dan sudah masuk waktu asar beberapa saat lagi. Selanjutnya untuk materi, penyampaian materi, program dan lain sebagainya akan disampaikan setelah break sholat nanti. Sekali lagi kami informasikan berkenaan dengan rencana penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh
Direktur Program Ustadz Haji Ahmad Yusuf MS MPD, dilanjutkan penyampaian materi oleh Direktur RND atau nanti Direktur SDM dan Sistem oleh guru kita Dr. Abe Musyafa Fatan MPD. Oleh karena itu untuk kesempatan kali ini kita break terlebih dahulu 30 menit. Kita kembali bergabung 30 menit berikutnya 15.30 sudah berada di ruangan ini. Dan kami haturkan kepada para asatidz, direktur utama dan segenap direktur program dan direktur SDM atas pembersamaan dan penyampaian materi dan pelajaran yang begitu besar bagi kita semuanya. Jazakumullah hasanal jazaa. Dan selanjutnya tentu kita akhiri sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.